سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang salat, hal-hal berkaitan dengan keutamaan salat. Kita lanjutkan tentang salat Jumat, ya. Kita lanjutkan tentang salat Jumat. Qala al-musannifu rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsana al-wudu'a, maka kemudian dia memperbagus wudunya, artinya melakukan segala yang wajib dan yang sunat-sunat dengan sempurna. Thumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat. Fastama'a, sampai ke masjid dia mendengar khutbah. Wa ansata, dan dia diam. Ghufira lahu, diampunkan baginya dosa-dosa. Ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, dari Jumat yang dia lakukan tersebut sampai Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu thalathati ayyamin, dan dilebihkan lagi 3 hari. Wa man massal hasa, dan barang siapa yang massal hasa, makna massal hasa ini bising, ya. Kalau massa ini menyentuh, hasa itu apa namanya, kayu atau batu, ribut maksudnya, bicara atau bising. Faqad lagha, maka sungguh telah rugilah Jumatnya. Jadi di sini untuk apa namanya, pahala orang yang pergi Jumat itu diampunkan dosanya dari Jumat tersebut hingga Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Berarti berapa hari? 7 tambah 3. Satu Jumat ke Jumat berarti berapa hari? 7. 7 apa 6? 7 hari ditambah 3 berarti 10 hari. Sekali pergi Jumat terampun dosa untuk 10 hari ke depan. Tapi ada syarat. Tapi ada syarat. Jumat yang bagaimana yang bisa menghasilkan diampunkan dosa 10 hari ke depan? Maksud 10 hari ini dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang dan ditambah lagi 3 hari. Nah, Jumat yang mana itu? Jumat yang orang yang pergi ke Jumat itu, syarat pertama
Man tawadda'a fa ahsanal wudu' summa ata al-jumu'ah. Dia berwudu dulu di rumah. Kemudian datang ke Jumat atau ke masjid. Jadi di sini mesti wudunya itu di rumah. Jadi biar pahala Jumat itu lebih sempurna, maka berusahalah untuk wudunya itu di rumah. Wudunya di rumah. Jadi wudunya di rumah. Syarat kedua, fa ahsanal wudu', dan wudunya itu sempurna, bagus. Apa makna fa ahsanal wudu' di sini? Terpenuhi yang rukun dan terpenuhi yang sunat-sunat. Apa itu yang sunat-sunat? Ghurrah. Kemudian tahjil. Apa itu ghurrah? Ghurrah muhajjilin, sebagaimana hadis Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin. Sesungguhnya umatku itu dibangkitkan di hari akhirat itu ghurran muhajjilin. Dipanggil nanti di hari akhirat dengan cara dilihat itu ghurran muhajjilin. Ghurran itu wajahnya bercahaya-cahaya. Muhajjilin, tangan dan kakinya bercahaya-cahaya. Maksudnya anggota wudunya. Kalau ghurran itu cahaya. Orang yang ketika berwudu yang disebut dengan ghurran, orang yang ketika berwudu saat dia mencuci mukanya itu, dia cuci selain memenuhi rukun, dia tambahkan. Dia tambahkan ini, apa namanya ini? Sampai ke sini. Sampai dia lebihkan tulang ini. Kan yang wajib itu rukun dari tempat pertama tumbuh rambut pada umumnya di sini mambatus sya'ri sampai ke tulang apa ini, tulang dagu ya. Ini kan yang wajib. Tapi dia lebihkan ke papan ini di bawah lagi. Dia lebihkan. Jadi kalau dia wudu dari mambatus sya'ri, dari tempat tumbuh rambut, dia ratakan sampai ke sini. Baik ada jenggot maupun tidak ada jenggot. Kalau jenggot lain lagi pembahasan. Kalau jenggot itu tipis, maka wajib rata jenggotnya, masuk air semua. Tapi kalau jenggotnya lebat, cukup dengan di permukaan jenggot itu kena air. Tapi ini ghurran ini maksudnya sunat untuk air itu sampai ke sini. Ini ghurran. Kemudian sunat wudu berikutnya muhajjilin. Apa itu muhajjilin? Tangan dan kaki. Jadi kalau dia cuci tangan itu, dia lebihkan daripada yang wajib. Yang wajib di sini sampai ke lengan ini. Ini wajib, tapi ini dia lebihkan. Dia lebihkan. Ini namanya muhajjilin. Dia lebihkan. Kemudian demikian juga ketika dia mencuci kaki. Yang wajib yang dicuci dari kaki itu mata sampai mata kaki. Tapi dia lebihkan sampai ke betisnya. Itu wudu yang bagus. Yang rukun terpenuhi, semua sunat terpenuhi, salah satunya ghurran muhajjalin tadi, maka baru dia pergi ke Jumat. Dah dua syaratnya. Jadi yang pertama, dia wudu di rumah. Yang kedua, wudunya itu betul-betul dia sempurnakan. Yang ketiga, dia berangkat ke Jumat. Yang keempat, fastama'a, sampai di masjid ketika khutbah khatib menyampaikan khutbah, fastama'a, dia mendengar. Berarti kalau tertidur tidak dapat ya. Tidak dapat apa namanya, Jumat sah tapi pahala lebih tidak dapat ya. Jadi fastama'a, sampai ke masjid dia mendengar. Kemudian syarat berikutnya, dalam mendengar wa ansata, diam. Diam, dengar. Ini sudah kita bahas sebelumnya, tidak boleh dalam mendengar khutbah Jumat itu berzikir. Tidak boleh berzikir, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh baca apapun, diam mendengar khatib menyampaikan khutbah. Nah, inilah beberapa syarat untuk
orang yang pergi Jumat tersebut ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam, untuk diampunkan dosanya itu dari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang, dan dilebihkan 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Selama itu dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi kalaupun ada dosa-dosa, diampunkan oleh Allah. Tapi jangan diprogram ya. Jangan nanti, oh ini sudah selesai salat Jumat, jadi biar ada dosa lah. Jangan nanti enggak ada yang diampunkan, maka dia buat dosa misalnya. Nah, itu udah niat enggak baik ya, udah niat jahat ya. Nah, jadi itu di antara kelebihan pergi salat Jumat dan syarat-syarat untuk mendapatkan kelebihan tersebut atau keistimewaan tersebut. Nah, jadi diusahakan sebisa mungkin kalau mau pergi Jumat, wudu itu di rumah. Kalau dari kantor berarti wudunya di kantor. Kecuali memang dalam kondisi setelah berwudu di rumah atau setelah berwudu di tempat kerja, keluar angin atau berhadas, baru kemudian berwudu di masjid ya. Atau di rumah sedang tidak ada air, PDAM-nya macet, baru kemudian berwudu di masjid. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menerapkan ini bukan hanya pada salat Jumat, tapi beliau juga menerapkan ini pada salat 5 waktu. Beliau selalu berwudu di rumah. Karena menurut Abu Hurairah itu mazhab sahabat ya. Itu menurut beliau. Ada satu pendapat Abu Hurairah yang berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau menerapkan wudu di rumah itu kan ada hadis, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudu, kemudian dia pergi ke masjid untuk melakukan salat wajib 5 waktu di masjid, maka pahalanya setiap langkah diampunkan dosa, setiap langkah diangkat derajat. Hadis itu dipahami oleh Abu Hurairah wudunya mesti di rumah. Jadi Abu Hurairah itu hampir tidak pernah wudu di masjid. Jadi beliau telah menghemat air masjid. Dan itu salah satu usaha kita untuk menghemat air masjid. Sehingga dengan sedikitnya penggunaan air masjid, maka biaya listrik pun semakin rendah. Ya. Itu salah satu usaha kita untuk merawat masjid juga. Nah, kemudian tapi ya, di sini di ujung hadis Rasulullah mengatakan wa man massal hasa faqad laga. Tapi kalau dia hendak diam, buat bising, buat ribut di masjid, berbicara, ngomong dan seterusnya, faqad laga, maka sungguh salat Jumatnya itu laga, rugi. Tidak ada arti. Nah, itu. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, al-jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza juttunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu maksudnya, salat 5 waktu dari satu salat ke salat yang lain, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa antara salat-salat berikut, antara satu salat wajib dengan salat wajib yang lain, antara satu salat Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua menjadi penghapus dosa antara itu. Tapi dengan syarat idza jutunibatil kaba'ir, apabila dalam masa itu dia tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau melakukan dosa besar, ini menjadi rumit persoalannya. Dan kita
hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa besar. Berusahalah sambil kita meminta kepada Allah, kerana kita tidak tahu ya, hidup ini apalagi di zaman penuh fitnah. Kita lihat orang-orang dengan mudah melakukan dosa besar ya. Maka kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita daripada berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil kita juga diharuskan untuk menjaga sebisa mungkin. Tapi kalau dosa besar ini memang harus betul-betul. Hari ini kita lihat orang-orang begitu mudah melakukan dosa besar. Apa itu dosa besar? Di antara dosa besar yang hari ini mudah-mudah orang melakukannya adalah mengambil uang haram. Mengambil dan memakan uang haram. Apakah itu uang milik personal tertentu atau milik negara? Kalau milik orang tertentu namanya mencuri. Kalau milik negara namanya korupsi. Dua-duanya dosa besar. Rasulullah katakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang ghulul, apa itu ghulul? Ghulul mengambil uang rakyat. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa uang tersebut di hari akhirat untuk dia minta halal kepada rakyat. Yang sangat berat hari ini, dosa besar ghulul ini yang banyak sekali. Karena memang birokrasi kita ini, ya itulah, ya, sulit sekali. Hampir di semua lini birokrasi kita. Ya, di instansi-instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, hampir semuanya. Bahkan kadang-kadang yang kita harapkan orang yang menjaga itu justru dia pelakunya. Kadang-kadang penegak hukum yang melakukan itu. Lantas bagaimana dengan yang lain? Ya. Ya, kalau kita mau cerita banyaklah contoh-contoh ya. Tapi inilah kondisi hari ini. Itu dosa besar itu. Yang orang mengira itu dosa kecil. Orang mengira biasa. Orang mengira itu hal biasa. Padahal itu dosa besar. Itulah yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ketika berjumpa dengan kalangan di bawahnya, maksudnya tabi'in. Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh kami melihat kalian begitu mudah melakukan dosa. Kalian melakukan dosa-dosa yang kalian anggap kecil, tapi dulu kami bersama Rasulullah itu menganggap dosa yang parah, berat sekali. Itu dosa besar hari ini. Tapi hari ini dianggap biasa, bahkan itu dianggap ya dipermanis dengan uang kopi, uang minum, uang uang minyak. Jadi kalau kita mau urus dia membahasakan gini, padahal dia itu petugas, maksudnya orang yang bekerja di situ dan dia digaji. Ya, tapi ketika dia mengurus suatu urusan yang berkaitan dengan masyarakat, dia ngomong sama masyarakat itu, ini kami sudah capek-capek, adalah sedikit dikasih uang, mohonlah dikasih sedikit. Jadi yang gaji dia itu uang apa sebenarnya? Kalau gaji dia itu bukan uang kopi dia, uang apa jadi gaji itu? Bukan uang tuh. Ya. Nah itu hari ini terjadi itu di semua lini, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Ya. Nah, itulah yang hari ini membuat bumi ini dicabut keberkahannya oleh Allah. Karena sudah merajalela di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana, ya. Kita buat, jangan jauh-jauh, buat surat saja. Kalau enggak kita kasih sedikit aja, bukan pelit, ya. Bisa saja kita kasih banyak pun boleh, ya. Cuman kalau enggak dikasih sedikit aja, kita merasa enggak enak, kita merasa apa.
Kita waktu pulangnya tidak nyaman. Kalau kita tanya, gimana ini? Dan dia pasti akan menjawab, seikhlasnya saja. Dia menggunakan istilah syariat itu, istilah seikhlasnya itu istilah syariat, istilah paling istimewa dalam agama, puncak agama itu ikhlas. Tapi dia pakai untuk perkara haram. Dia telah merusak istilah syariat itu. Seikhlasnya saja. Nah, kalau orang sudah ngomong seikhlasnya saja itu berarti kita harus mengeluarkan itu, harus. Nah, itu dianggap remeh hari ini, padahal itu adalah dosa besar. Ya, itu dosa besar, itu bukan dosa kecil. Termasuk hari ini dosa-dosa besar yang diremehkan adalah judi, ya. Baik itu dalam bentuk real maupun dalam bentuk online. Padahal itu dosa besar, karena itu azabnya berat-berat. Hadisnya banyak-banyak sekali. Tentang mencuri itu azabnya berat sekali. Tentang judi itu azabnya. Makanya kalau kita baca hadis-hadis azab dosa besar itu, kita menjadi kayak seperti hidup di dunia lain. Ketika kita baca hadis-hadisnya itu, azab di neraka seperti ini, di kubur seperti ini, di neraka seperti ini, di akhirat. Tapi begitu kita di lapangan, kita melihat justru itu mudah sekali orang melakukannya. Makanya kadang-kadang kalau kita baca hadis terus, kemudian kita lihat kondisi lapangan, saat kita baca ayat-ayat hadis itu, kita sedang berada di dunia lain. Kemudian ketika di lapangan, kita berada di dunia yang lain. Jauh sekali perbedaannya. Maka ngeri ya kalau kita mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil uang rakyat. Kemudian judi juga demikian. Ya. Dengan mudah orang bermain judi hari ini. Apalagi judi online khususnya itu. Dengan mudah orang duduk di warung kopi, langsung buka di depan rame. Kan berani sekali itu. Dan yang terjadi itu hari ini bukan hanya orang yang tidak punya kerjaan. Bukan hanya orang yang pengangguran. Kita dapatkan bahwa bahkan beberapa orang yang dia itu PNS juga melakukan itu, padahal itu dosa besar. Kemudian di antara dosa besar hari ini yang juga begitu mudah orang lakukan adalah zina. Bahkan terang-terangan. Dan itu di depan mata kita itu. Coba lihat ke jalan sekarang. Dan tidak bisa kita tegah lagi, karena sudah menjamur. Anak-anak laki-laki perempuan bukan mahram duduk di atas motor, nempel-nempel berpelukan di depan umum. Itu dosa besar. Itu dosa besar itu. Kalau orang-orang terdahulu dibangkitkan kembali oleh Allah, melihat realita itu di jalan, mereka akan nangis. Kok bisa hal seperti ini terjadi, terpampang di depan umum? Ya, itu pada dosa besar itu. La taqrabuz zina. Allah katakan dalam Al-Quran, jangan dekati zina. Bukan jangan lakukan zina. Kalau zina udah jelas mengerikan. Ini la taqrabu, jangan dekati. Tapi yang terjadi hari ini di lapangan itu semua. Dan tidak bisa kita tegah lagi. Dulu masih bisa. Di kampung-kampung dulu orang tidak berani seperti itu. Orang udah mau dekat nikah aja, mau ini makin jauh, makin malu-malu apa. Sekarang belum apa-apa, udah kayak lebih dari istri. Yang sudah menikah aja tidak berani seperti itu. Itu di antara kondisi-kondisi hari ini, dosa-dosa besar yang begitu menjamur. Makanya Rasulullah katakan,
Tadi juga saya sampaikan dalam khutbah Jumat, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlimi atau mudlami. Bersegeralah beramal, ya, akan datang fitnah kaqita'il lailil mudlimi, seperti malam gelap gulita menyelimuti bumi, tak sanggup lagi kita hadapi. Nah, sebelum itu datang dan sudah datang, maka setidaknya jagalah diri sendiri, keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri sendiri dan keluarga untuk tidak ikut-ikutan dalam fitnah yang seperti malam gelap gulita ini. Nah, karena yang kita lihat ini bukan orang lain, tetangga kita, ponakan kita, orang kita juga. Bukan orang luar Aceh jauh-jauh atau orang turun dari langit, bukan. Orang di sekitar kita, orang bersama kita, anak kita, ponakan kita. Nah, jadi syarat untuk diampunkan dosa antara satu salat wajib dengan salat wajib yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu semua adalah penghapus dosa antara itu, tapi dengan syarat jangan sampai terjadi dosa besar. Kalau meninggal tanpa bertaubat dari dosa besar, walaupun tidak bisa kita pastikan akan diazab, tapi ini kena azab. Apakah itu azab kubur, ya? InsyaAllah kalau orang meninggal tidak melakukan dosa besar atau sudah melakukan tapi cepat-cepat bertaubat kepada Allah, sakaratul maut itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa dia. Tapi kalau dosa besar ini berat, ya. Yang sudah terlanjur ambil harta orang lain atau hak rakyat, cepat-cepat dihalalkan, dibersihkan. Yang sudah terlanjur bertaubat kepada Allah, banyak-banyak bersedekah. Dan jangan diulangi lagi. Bekerjalah dan nikmatilah, makanlah hasil keringat sendiri saja. Sesungguhnya hasil keringat itulah yang paling berkah. Itulah yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Keringat yang bercucuran, kita kerja siang malam capek, nikmati hasil itu, itulah paling berkah. Rasulullah mengatakan rezeki paling berkah itu rezeki hasil keringat sendiri. Yang di luar keringat stop. Jangan terima. Kalau dikasih terima kasih, saya tidak terima. Saya nikmati hasil keringat saya sendiri saja. Dapat lebih dari Allah hasil keringat, alhamdulillah. Tidak dapat, alhamdulillah. Berapalah lama hidup di dunia ini, capek-capek dengan uang sedikit dapat gaji, paling lama 50 tahun, 60 tahun mati kita, udah selesai. Gaji sedikit, dah banyak bisa beli, nikmati saja, tidak lama. 50 tahun, 60 tahun selesai. Meninggal, selamat hari akhirat. Gara-gara kita enggak sabaran, isteri minta ini, anak minta ini, kita pun terlalu pengen seperti orang lain. Tak sabar, padahal cuma 40 tahun, 50 tahun, tak sabar. Terambil yang bukan hak. Meninggal, azabnya sepanjang, lama sekali azab akhirat. Jadi, dengan hasil keringat sedikit, walaupun mungkin dunia memandang kita rendah, tak apa-apa, itu kan pandangan dunia. Orang memandang kita, orang-orang yang melihat materi mungkin melihat kita dengan kurang ini, tak masalah. Itu hanya bertahan 50-60. Selesai 60, selesai kita mati, kita lihat nanti di hari akhirat, mana yang benar-benar mulia, mana yang hina yang sebenarnya. Jadi itu, ya. Kuncinya sekarang itu. Tapi kalau kita terlalu terbawa dengan pandangan dunia, ini ngeri. Maka dari sekarang, latih diri kita, latih istri kita, latih anak-anak kita untuk hidup sederhana. Dan doktrin mereka,
bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan di hari akhirat. Jadi bahagia yang sebenarnya bahagia akhirat. Istirahat yang sebenarnya istirahat di akhirat. Enak yang sebenarnya enak di akhirat. Nikmat yang sebenarnya nikmat di akhirat. Enak, nikmat, bahagia di dunia itu semua palsu. Itu semua sesaat. Jadi tidak apa-apa. Yang palsu-palsu ini tidak apa-apa. Biar palsu aja, sebentar lagi selesai. Kita pengen yang, kan nggak mau kita mau yang KW-KW, kan kita tidak mau. Kita mau yang asli, kita mau yang original, kan begitu. Kita kalau beli barang sesuatu pengen yang original, yang asli, nggak mau yang KW, nggak mau yang palsu. Nah, asli-asli itu semuanya ada di setelah kematian nanti. Nah, jadi sekarang tidak apa-apa, biar orang lain bahagia, biar orang lain nikmat, biar orang lain mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Kita apalagi di akhir zaman, di kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, kita beribadah kepada Allah, jalankan perintah Allah semampu mungkin, sebisa mungkin, sembari berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir, ingat kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur, wa husni ibadatik, untuk selalu memperbagus, memperindah ibadahku kepadamu. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan pernah engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri. Terus pegang ubun-ubunku ya Allah. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Jangan pernah lepaskan. Kalau Allah lepaskan, hancur kita. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita kecuali hanya Allah. Nah, jadi itu ya, kondisi hari ini, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Yazid ibni Abi Maryam qala lahiqani Ubabah ibnu Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu wa ana amshi ilal jumu'ah faqala abshir fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah. Sami'tu Aba Abbas yaqul qala ya Rasulullah man ighbarrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Dari Yazid bin Abi Maryam qala, Yazid bin Abi Maryam qala lahiqani Ubabah bin Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Kata Yazid bin Abi Maryam, ketika saya berjalan menuju Jumat, datanglah Ubabah bin Rifa'ah, sahabat Nabi. Namanya Ubabah bin Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Nah, kata Yazid, wa ana amshi ilal Jumu'ah faqala, kemudian kami pergi beriringan. Ini sahabat Nabi dengan tabi'in. Sahabat Nabi di sini Ubabah bin Rifa'ah, sedangkan Yazid ini tabi'in. Pergilah mereka berdua ke Jumat. Dalam perjalanan pergi ke Jumat, Ubabah mengatakan kepada Yazid, abshir, berbahagialah engkau. Fa inna khutaka hadhi fi sabilillah, terhadap sesungguhnya langkah kakimu ini pergi ke Jumat fi sabilillah adalah langkah kaki yang sedang berada di jalan Allah. Fi sabilillah. Sami'tu Aba Abbas yaqul, aku mendengar Aba Abbas, sahabat Nabi, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah, barang siapa yang berdebu kakinya karena berjalan di jalan Allah,
fahuma haramun 'alan nar, maka kedua kakinya itu haram disentuh oleh api neraka. Kaki yang berdebu karena berjalan di jalan Allah, maka kaki tersebut haram disentuh oleh api neraka. Mana kaki itu? Di antaranya kaki yang berjalan pergi Jumat. Makanya ada video itu seorang laki-laki di Arab ya, videonya. Dia pergi Jumat. Dia pergi Jumat jalan kaki. Di tengah jalan lewat kawannya pakai motor. Dia ajak naik. Dia enggak mau enggak mau naik. Dia mengatakan, "Enggak apa-apa, biar saya jalan kaki saja." Karena kaki yang berjalan di jalan Allah haram disentuh oleh api neraka. Jadi dia jalan kaki aja. Boleh kalau mau mengamalkan tekstual hadis ini boleh. Iya, boleh. Kecuali yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh jangan coba-coba, sampai ke masjid dah selesai Jumat. Tapi yang dekat-dekat boleh mau coba. Dan ada sahabat Nabi yang mengamalkan hadis sebagaimana tertulis. Di antara sahabat itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seperti itu. Dia mengamalkan hadis sebagaimana tertulis. Itu Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita mau mengamalkan itu, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi yang dekat-dekat ya. Semakin berdebu, semakin kotor, semakin susah disentuh oleh api neraka. Makin becek, makin diinjak becek. Tapi tidak sampai tingkat itu ya. Tapi begitulah kira-kira kedudukan langkah-langkah kaki yang menuju ke salat Jumat. Kemudian warawahul Bukhari wa indahu qala Ubayah, bukan Ubabah, Ubayah ya. Adrakani Abu Abbas wa ana dhahibun ila al-jum'ah faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar. Ma ighbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhu an-nar wa laysa indahu qawlu Ubayah li Yazid. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berdebu kedua kakinya di jalan Allah, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan kaki tersebut untuk tersentuh dengan api neraka. Ya, itu kaki yang berjalan di jalan Allah. Ketika dikatakan kaki yang berjalan di jalan Allah, berarti bukan hanya pergi ke Jumat. Semua kaki yang berjalan di jalan Allah. Pergi setiap salat 5 waktu ke masjid, itu juga fisabilillah. Haram kaki yang disentuh oleh api neraka. Pergi mencari ilmu, belajar, pengajian. Rasulullah mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Berarti kaki orang-orang yang pergi menuntut ilmu, kaki orang-orang yang pergi belajar ilmu, kaki orang-orang yang pergi mengaji, maka itu juga kaki-kaki yang insya-Allah di hari akhirat nanti Allah haramkan untuk disentuh oleh api neraka. Maka mudah-mudahan kaki kita termasuklah kaki-kaki yang Allah haramkan disentuh oleh api neraka. Ya. Insya-Allah ya. Tapi bagaimana? Ada hadis yang mengatakan kadang-kadang neraka itu membakar kepala dulu. Bukan kepala, bukan kaki dulu. Bagaimana kalau yang dikena kepala enggak kaki? Ada hadis lain tentang sujud. Kening yang sujud kepada Allah, Allah haramkan daripada api neraka. Tak bisa neraka menyentuh kening yang sujud kepada Allah.
Tempat sujud ini enggak bisa disentuh oleh api neraka. Semua tempat sujud. Takut neraka kepada bagian yang sujud kepada Allah. Takut dia kepada Allah sentuh ini. Tapi enggak perlu dibuat tanda, enggak perlu. Alami aja. Enggak perlu ditekan-tekan sekali ya. Sesuai ini aja. Tapi takut dia. Seperti misalnya yang hadis itu bagaimana bunyinya? Bahwa neraka itu tidak akan menyentuh mata yang menetes karena takut kepada Allah. Satu tetesan air mata tumpah karena takut kepada Allah, bukan hanya tidak disentuh, tapi dia mampu memadamkan api neraka. Tapi betul-betul nangis karena takut kepada Allah, ya. Bukan takut hilang pekerjaan, bukan takut hilang jabatan, ya. Tapi betul-betul takut kepada Allah. Orang yang bangun tengah malam tahajud, sambil dia tahajud menetes air matanya. Rajulun, dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari akhirat, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya mata yang menumpahkan, meneteskan air mata karena takut min khasyatillah, takut kepada Allah. Jadi kaki melangkah di jalan Allah, kening sujud kepada Allah, air mata menetes karena Allah, semuanya itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian hadis terakhir yang kita baca malam ini, ya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ightasala yaumal jum'ah wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsana siyabihi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjida fayarka'u ma badalahu wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata hatta yusalliya kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Barang siapa man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Jadi di hadis ini ditambah satu syarat lagi, mandi. Barang siapa yang mandi hari Jumat, wa massa min tibin in kana indahu, kemudian ditambah lagi dan menyentuh parfum. Sentuh parfum, mandi taruh parfum, in kana indahu, kalau dia punya parfum. Kalau enggak ada, beli, jangan pasrah. Atau kalau enggak ada dan enggak sempat beli, di masjid ada parfum, ya. Tapi yang sudah pakai parfum masjid, dibeli lain tuh. Nah ini ya. Jadi dia mandi, dia pakai parfum, kalau ada parfum, kemudian wala bisa min ahsana siyabihi, dia pakai pakaian terbagus yang dia miliki. Saya teringat kali dulu orang di kampung itu, baju pergi Jumat itu khusus di lemari. Nah, kalau enggak sekarang kan enggak ada urusan orang, ya. Kalau dulu seperti itu, orang-orang di kampung-kampung itu dia orang pergi ke sawah, orang kebun, itu khusus pakaian Jumat dia khusus. Ada 2 atau 3 itu dikhusus. Dia khusus pakai 2 atau 3 pakaian itu setiap hari Jumat. Enggak pakai pakaian yang biasa sehari-hari. Nah, jadi barang siapa yang mandi, taruh parfum, pakai baju bagus yang dia miliki, kemudian dia keluar rumah pergi ke masjid, sampai ke masjid dia rukuk salat tahiyat masjid atau qabliyah Jumat, walam yu'dhi ahadan, dan dia tidak menyakiti siapapun di masjid, tidak melangkah kena orang kiri kanan, tidak bising, ya. Summa ansata, kemudian dia diam mendengar khatib berkhutbah, hatta yusalliya, sampai kemudian dia melakukan salat Jumat,
kana kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra, maka itu semua menjadi penghapus dosanya antara Jumat tersebut hingga Jumat yang akan datang. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.